Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kabar kalian baik-baik saja dan tambah bersemangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan mata pelajaran seni rupa kelas 9. Sebelumnya, Ibu sudah menyampaikan pembahasan tentang unsur dalam berkarya seni patung dengan berbagai bahan. Namun, pada pertemuan ke-10 kali ini, Ibu akan menyampaikan materi seni rupa, yaitu prinsip berkarya seni patung dengan berbagai bahan. Anak-anak, meskipun dalam kondisi pandemi, kalian harus tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, biasakan terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Kita ulangi lagi ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkahilah kami rezeki untuk dapat pemahaman. Selesai. Ibu ingatkan kembali, kalian jangan lupa absen terlebih dahulu. Minggu yang lalu kita membahas tentang unsur dalam berkarya seni patung dengan berbagai bahan. Kalian masih ingat unsur apa saja ketika kita membuat patung? Yang pertama ada unsur garis, kemudian kedua warna, ketiga tekstur, keempat raut, kelima bentuk, keenam ruang, ketujuh volume, dan yang terakhir kedelapan gelap terang. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan tujuan pembelajarannya kalian dapat mengidentifikasi karya patung dengan berbagai bahan dan teknik. Kemudian tujuan berikutnya diharapkan kalian juga dapat menjelaskan berbagai media dalam berkarya seni patung. Tujuan yang ketiga diharapkan juga kalian dapat menjelaskan teknik berkarya dan media dalam berkarya seni patung. Tujuan yang keempat berkarya seni patung, dan yang kelima diharapkan juga kalian dapat mempresentasikan hasil pemahaman siswa terhadap prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik serta karya patung yang dibuat. Baik, kita mulai dulu ya dengan pengertian patung. Patung diartikan benda tiruan, baik manusia ataupun binatang yang teknik pembuatannya dipahat. Dalam pengertian yang lebih luas, seni patung itu merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Ada yang tahu kenapa patung itu termasuk kategori 3 dimensi? Baik, 3 dimensi di sini artinya memiliki ruang atau volume, sehingga dapat dilihat dari berbagai arah. Ya, seni patung adalah hasil ekspresi jiwa manusia dengan cara membuat
bentuk visual menggunakan media 3 dimensi dengan tujuan sebagai keindahan. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu tentang pengertian seni patung. Kita beralih ke fungsi seni patung. Seni patung di Indonesia itu sudah dikenal anak-anak sejak zaman prasejarah. Nah, sejarah pembuatan patung di Indonesia ini mempunyai nilai tradisi. Patung juga dikaitkan dengan kegiatan religi. Berdasarkan fungsinya, patung dibedakan atas ada patung religi ya, patung yang bertujuan untuk kegiatan keagamaan ya, seperti menghormati dewa atau orang yang diagungkan dan dianggap sebagai simbol Tuhan. Fungsi yang kedua, patung monumen. Patung monumen ini patung untuk memperingati dan mengenang peristiwa bersejarah atau jasa seorang para pahlawan besar dalam sebuah bangsa. Yang ketiga ada patung arsitektur, patung yang berfungsi sebagai konstruksi bangunan dan mempunyai nilai keindahan. Yang keempat, patung dekorasi, yaitu karya seni patung yang dibuat untuk menghiasi bangunan, taman rumah atau taman rekreasi. Yang kelima ada patung seni anak-anak, atau juga disebut dengan patung estetika. Patung ini patung yang hanya betul-betul dinikmati keindahannya saja. Yang terakhir ada patung kerajinan, yaitu patung yang dibuat pengrajin untuk kebutuhan konsumerisme atau souvenir. Nah, sekarang kita beralih ke jenis-jenis patung. Ada yang tahu jenis patung jika dilihat dari bentuk dan perwujudannya dapat dibedakan menjadi berapa bagian anak-anak? Terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada patung figuratif atau realis, yaitu patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Yang kedua ada patung non-figuratif atau imajinatif. Antara lain seperti patung potret, patung badan, dan patung utuh. Patung potret ini perwujudan karya patungnya berupa kepala sampai dada. Ya. Kemudian ada patung badan. Perwujudan karya patungnya berupa bagian badannya saja, tanpa kepala dan tanpa anggota badan lainnya. Sedangkan patung utuh, perwujudan karyanya patung berupa kepala, badan, anggota badan bagian atas dan bagian bawah. Patung tubuh bentuk wujudnya terdiri dari seluruh bagian objek. Sedangkan patung dada bentuk perwujudannya sebagian dada ke atas. Yang ketiga patung relief atau gambar timbul. Patung yang bagiannya belakangnya tidak kelihatan. Sedangkan patung relief ini terbagi menjadi 2 nih anak-anak. Ada patung relief datar ya. Patungnya tidak begitu menonjol dari permukaan bidang dasarnya. Kemudian ada patung relief tinggi, yaitu tebal, patungnya cukup menonjol dari permukaan bidang dasarnya. Dan yang ketiga, ada patung relief tembus. Ini patung yang bagian-bagiannya dilubangi tembus ke belakang bidang dasarnya. Ya. Kemudian kita beralih ke corak seni patung. Ada beberapa macam corak seni patung modern. Ada representatif, adalah gaya patung yang meniru bentuk-bentuk alami, misalnya bentuk manusia, bentuk tumbuhan, dan bentuk binatang. Kemudian ada deformatif. Corak patung deformatif ini gaya patung yang perwujudan bentuknya didasarkan dari bentuk alami. Namun terdapat perubahan-perubahan bentuk. Yang ketiga ada abstrak. Corak patung abstrak ini gaya patung yang bentuknya jauh dari bentuk-bentuk alami, bahkan menuju bentuk dasar benda seperti kubus ya, kemudian kerucut, piramid, silinder,
atau bola. Nah, di dalam membuat karya seni patung, ada beberapa prinsip yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, keseimbangan. Keseimbangan di sini keadaan atau kesamaan antara kekuatan yang saling berhadapan menimbulkan kesan seimbang secara visual ataupun secara intensitas kekaryaan. Keseimbangan ini ada dua macam anak-anak, ada keseimbangan formal dan juga keseimbangan informal. Prinsip yang kedua adalah irama. Irama merupakan pengaturan unsur-unsur rupa secara berulang dan berkelanjutan. Ya. Kemudian ada lagi prinsip yang ketiga yaitu dominasi atau penonjolan. Maksudnya mengarahkan perhatian orang yang menikmati suatu karya seni yang dipandang lebih penting daripada hal-hal yang lain. Penonjolan ini ya memakai cara dengan memberi intensitas pemakaian warna kontras dan ukuran yang berlawanan. Prinsip yang keempat adalah kesebandingan atau proporsi. Merupakan pengaturan hubungan antara bagian yang satu terhadap bagian keseluruhan, yaitu besar kecilnya bagian, luas sempitnya bagian, panjang pendeknya bagian, atau tinggi rendahnya bagian. Prinsip yang kelima adalah kesatuan. Ini merupakan prinsip pengorganisasian unsur rupa yang paling mendasar. Dari pembelajaran kali ini, dapat kita simpulkan bahwa seni patung adalah hasil ekspresi jiwa manusia dengan cara membentuk visual menggunakan media 3 dimensi dengan tujuan sebagai keindahan. Nah, fungsi patungnya tadi sudah Ibu jelaskan. Apa saja? Yang pertama, ada patung religi, kemudian patung monumen, patung dekorasi, patung arsitektur, ya. Kemudian ada lagi patung seni dan yang terakhir ada patung kerajinan. Nah, prinsip desainnya dalam membuat karya seni patung, yang pertama ada apa saja anak-anak? Ayo, masih ingat tidak? Tadi barusan Ibu sampaikan. Yang pertama prinsipnya adalah keseimbangan. Yang kedua, irama. Yang ketiga, durasi. Keempat, kesebandingan. Dan yang kelima, kesatuan. Oh iya, anak-anak, soal latihan yang Ibu berikan di e-learning, jangan lupa ya kerjakan. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas tentang teknik berkarya seni patung dengan berbagai bahan. Demikianlah pembahasan mengenai prinsip dalam berkarya seni patung dengan berbagai bahan. Semoga dengan ulasan materi tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua. Terima kasih banyak kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Apabila ada yang kurang paham dan kurang jelas, silakan kalian hubungi Ibu lewat WA. Baiklah anak-anak, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya indahajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Kita ulangi lagi ya, semoga cepat hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka
ma'allamtanihi fartuthu ilayya inda hajati wala tasanihi ya Rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Selesai. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.